Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi di wabarakatuh. podcast kelas 2C Angkatan 2 Latsar CPNS BRIN 2024. Bersama saya Muhammad Adarmawan selaku moderator. Bersama saya ini ada 4 orang hebat ya. 4 orang hebat ini yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Oke, Insya Allah. pertama, mari kita sapa saudara Aji, Arif Sapta Aji. Halo, Halo, Mas selamat siang Aji. Mas Arif. Ya, Siang. Mas Haji, ini kan Mas Haji dari Pusat Riset Biomedis ya. Tolong dong dikasih tahu nih topik riset yang Mas Haji lakukan. iya Mas. Sekarang kita sedang ada proyek riset di MBG itu untuk mengawal proses pengolahan makanan itu agar tetap higienis sampai makanan itu disajikan ke anak-anak kita. Karena eh, keamanan pangan, kemudian eh, sehat dan bergizinya makanan itu akan sangat menentukan bagaimana anak tersebut bisa lebih semangat untuk belajarnya, konsentrasi, dan juga nanti bisa ya meningkatkan bagaimana anak-anak di Indonesia ini jauh lebih baik gizinya. Baik, berarti riset Mas Haji ini akan mendukung program kesehatan nasional ya, ketahanan kesehatan nasional, khususnya di bidang tadi ya MBG berarti ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aji. Selanjutnya kita Ya, ke sama-sama. selanjutnya kita ke Bang Amru. Halo Bang Gimana? Amru, bagaimana? Halo Bang. Oke, Bang Amru ini dari Pusat Riset Pertambangan ya. Boleh Iya kasih tahu ke Bang. kita nggak nih, risetnya seperti apa? Oh, riset saya cuman sederhana kok dibanding yang lain. Saya cuman untuk mengelola grafit menjadi grafen yang akan digunakan sebagai electric vehicle. Karena grafen itu sebagai katoda mungkin yang terkenal mungkin nikel, tetapi ada potensi lain di Indonesia yakni grafit. Terutama untuk sumbernya di Indonesia ada di Pulau Kalimantan, di Kabupaten Sanggu, dan Sulawesi di Kolaka. Selain kita menambang grafit, kita juga hilirisasi menjadi grafen. Demikian saya. Baik, berarti grafit ini ke depannya bisa menjadi potensi Indonesia ya, menjadi produsen, produsen Iya untuk dong. material maju di bidang ketahanan energi berarti ya Mas ya. Iya dong, kita nggak boleh kalah dari Cina dong. Siap, nih Mas Amu dibutuhkan buat ke depannya nih untuk Indonesia maju. Iya. Oke, dari Bang Amru kita masuk ke Mbak-mbak cantik nih. Halo Mbak Dwi. Halo, Oke, Mbak Dwi ini kan dari Pusat Riset Peternakan ya. Boleh dong kasih betul. tahu topik risetnya ke kita-kita. Oke, jadi untuk mendukung ketahanan pangan dan salah satu aksi bela negara juga, riset saya itu di bidang peningkatan eh, perbaikan genetika ternak lokal, khususnya ayam lokal kita ya, karena kita tahu Indonesia itu banyak sekali sumber daya lokal ternak, khususnya ayam itu sendiri. Nah, masalahnya itu ternak lokal kita itu masih butuh peningkatan, salah satunya di bidang produktivitas. Jadi saya melakukan peningkatannya di arah genetikanya, sehingga saya ingin ternak lokal kita dapat tumbuh cepat, ya tidak seperti ayam broiler pada umumnya, tapi lebih cepat dibandingkan sebelumnya seperti itu. Jadi bisa mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti itu, Mas. Baik, berarti riset ini mendukung untuk tersedianya sumber pangan lokal yang unggul ya. Yang nantinya ini bisa digunakan nih untuk eh, programnya dari Mas Aji, ya, makan gizi gratis ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Selanjutnya kita ke Mbak Lulu. Halo Mbak Lulu. Halo Pak Arif, selamat Oke, siang. siang. Mbak Lulu dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih ya. Ya, Tolong betul. dong kasih tahu risetnya ke kami. Oke, jadi gini, kalau saya tuh lebih suka ya melakukan penelitian terkait dengan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan air, air laut maupun air sungai, dan dikaitkan dengan kesehatan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya gitu, bagaimana kaitannya sih antara kesehatan lingkungan dan apa namanya?
Dan pencemaran lingkungan, nah tentunya kalau misalnya ada biota pada air laut dan air sungai yang tercemar itu tentunya nanti akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia gitu Pak Arief. Baik, berarti bisa ini ya memiliki hubungan nih kepada hewan-hewan perairan ya, hewan-hewan air seperti ikan-ikanan, lalu juga bisa berdampak juga nih ke manusia ya kalau misalnya dikonsumsi terlalu sering gitu ya. Ya, tentunya pada jangka panjang dampak terhadap kesehatannya akan lebih serius gitu. Ketika misalnya kita konsumsi pada jangka pendek aja, misalnya setahun 2 tahun, misalnya ikan tercemar kita konsumsi, nah akan berbeda dampaknya terhadap kesehatan manusia ketika dikonsumsi dalam jangka panjang, misalnya bertahun-tahun, 10 tahun, 50 tahun, tentunya akan berbeda gitu dampaknya. Begitu, baik. Berarti memang riset dari teman-teman sekalian nih ya, ada yang dari pangan, dari energi, lalu dari kesehatan ini sangat mendukung ya untuk persiapan Indonesia maju ke depannya ya. Diharapkan nih teman-teman semua nih ke depannya akan menjadi pemimpin nih di bidangnya masing-masing yang nantinya bisa mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Oke, baiklah. Itu saja dari saya selaku moderator di podcast ini. Terima kasih kepada teman-teman. Saya doakan kita semua menjadi pemimpin hebat di bidangnya masing-masing. Eh, saya harapkan kembali juga Indonesia bisa maju dan tercapai Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, Muhammad Darmawan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief.